Seperti Ibu katakan sebelumnya bahwa kita akan belajar mengenai nilai optimum fungsi tujuan. Nah, nilai optimum merupakan nilai akhir dari program linear yang harus kita cari. Untuk mencari nilai akhir tersebut, kita akan mempelajari menggunakan dua metode tersebut, yaitu metode uji titik pojok dan metode garis selidik. Sebelum mempelajari dua metode tersebut, kita harus mengetahui nilai optimum. Nilai optimum dari suatu persoalan program linear berupa fungsi tujuan. Biasanya fungsi tujuan dalam soal ditulis Z sama dengan AX tambah BY atau FXY sama dengan AX tambah BY. Nah, ini ada contoh. Dalam soal biasanya diberikan syarat 2, misalnya syaratnya 2x tambah y kurang dari sama dengan 5, x tambah y lebih dari sama dengan 6 dengan fungsi tujuan, atau nilai yang harus kita cari yaitu z sama dengan x tambah 3y. Nah, yang berikutnya metode uji titik pojok. Metode uji titik pojok adalah metode dengan mensubstitusi titik-titik pojok pada suatu daerah himpunan penyelesaian DHP ke fungsi tujuan atau fungsi objektif. Nah, titik-titik yang kita temukan dari grafik yang kita gambar, kita masukkan ke fungsi tujuan hingga menemukan nilai optimum tersebut. Ada langkah-langkah untuk menemukan nilai optimum menggunakan uji titik pojok. Yang pertama, buat model matematika. Kedua, tentukan daerah himpunan penyelesaian dan titik pojok. Dan yang terakhir, substitusi semua titik pojok ke fungsi tujuan. Untuk membuat model matematika untuk soal sederhana, misalnya nih, nilai maksimum fxy sama dengan 2x tambah 3y pada daerah yang dibatasi oleh atau syaratnya 2x tambah y kurang dari sama dengan 9x tambah 3y kurang dari sama dengan 12x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Itu model matematikanya yang Ibu garis sih merah, yaitu 2x tambah y kurang dari sama dengan 9, x tambah 3y kurang dari sama dengan 12, bla bla bla. Sedangkan kalau untuk soal cerita, kita harus mencari model matematikanya terlebih dahulu. Itu yang membedakan. Kalau soal sederhana seperti yang sudah Ibu contohkan, itu model matematikanya sudah ada, sedangkan soal cerita harus dibuat terlebih dahulu. Nah, ini contoh soal sederhana yang model matematikanya sudah diketahui. Nilai minimum dari fxy sama dengan 3x tambah 2y yang memenuhi daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan pertidaksamaan 4x tambah 5y kurang dari sama dengan 20, 3x tambah 5y lebih dari sama dengan 15, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Untuk menyelesaikan soal ini harus melewati 3 langkah yang tadi Ibu sebutkan. Langkah yang pertama, buat model matematika. Karena model matematikanya sudah ada, jadi tinggal kita tulis dan kita urutkan. Persamaan yang pertama, 4x tambah 5y kurang dari sama dengan 20, 3x tambah 5y lebih dari sama dengan 15, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0 dengan fungsi tujuan z sama dengan 3x tambah 2y. Langkah kedua, tentukan daerah himpunan penyelesaian dan titik pojok. Untuk persamaan pertama, 4x tambah 5y kurang dari sama dengan 20. Jadi, untuk menyelesaikan persamaan tersebut, pertidaksamaan kita ubah menjadi sama dengan. Jadinya, 4x tambah 5y sama dengan 20. Masukkan sumbu x sama dengan 0. Jadi, 4 kali 0 tambah 5y sama dengan 20. 5y sama dengan 20 menghasilkan y sama dengan 4. Sehingga titik pada sumbu x yaitu 0,4. Sumbu y sama dengan 0 kita masukkan ke persamaan. Jadi 4x tambah 5 kali 0 sama dengan 20. 4x sama dengan 20. Kedua ruas dibagi 4 menghasilkan x sama dengan 5. Ditemukan titik pada sumbu y 5,0. Karena tanda pertidaksamaan menggunakan kurang dari sama dengan, maka arsir ke arah kiri garis. Untuk persamaan kedua, 3x tambah 5y lebih dari sama dengan 15. Jadinya 3x tambah 5y sama dengan 15. Masukkan sumbu x sama dengan 0. Didapat y sama dengan 3.
maka titik pada sumbu X 0,3, terus sumbu Y sama dengan 0 didapat X sama dengan 5, maka titik pada sumbu Y 5,0. Pertidaksamaannya kan menggunakan lebih dari sama dengan, maka arsirnya ke arah kanan garis. Terus persamaan ketiga, X lebih dari sama dengan 0, maka arsirnya ke arah kanan sumbu Y. Dan terakhir, Y sama lebih dari sama dengan 0, maka arsirnya ke arah atas sumbu X. Ini gambar grafiknya. Daerah yang diarsir itu merupakan daerah penyelesaiannya dengan titik A, B, C. Nah, untuk langkah ketiga, yaitu substitusi semua titik pojok ke fungsi tujuan. Fungsi tujuannya kan sudah diketahui, Z sama dengan 3X tambah 2Y dari gambar yang sudah digambar yang ada pada PPT. Titik pojoknya sudah diketahui juga, A, B, C merupakan titik pojoknya. Jadi kita masukkan ke fungsi tujuan. Titik A dengan 5,0 dimasukkan ke fungsi tujuan, jadi Z-nya 3 kali 5 tambah 2 kali 0 sama dengan 15. Titik untuk B dengan titik 0,4, maka Z 3 kali 0 tambah 2 kali 4 sama dengan 8. Untuk C 0,3, maka Z 3 kali 0 tambah 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi nilai minimumnya Z sama dengan 6 pada titik pojok C 0,3. Karena di soal disuruh mencari nilai minimum, jadi Z-nya 6. Kalau di soal disuruh mencari nilai maksimum, maka jawabannya Z sama dengan 15 pada titik A. Untuk metode yang kedua, yaitu metode garis selidik. Dalam program linear, biasanya fungsi tujuan ditulis Z sama dengan AX tambah BY atau FXY sama dengan AX tambah BY seperti sebelumnya Ibu katakan. Sedangkan untuk metode garis selidik, biasanya fungsi tujuan ditulis dengan AX tambah BY sama dengan K, dengan K adalah konstanta. Garis selidik merupakan himpunan garis-garis yang sejajar, dan dua garis dikatakan sejajar jika memiliki gradien yang sama. Nah, ini langkah-langkah untuk metode garis selidik. Ada 4 langkah. Yang pertama, buat model matematikanya. Seperti sebelum Ibu katakan bahwa untuk soal sederhana model matematika sudah diketahui, sedangkan soal cerita kita harus mencari model matematikanya. Langkah kedua, tentukan grafik dan daerah himpunan penyelesaian. Langkah ketiga, tentukan persamaan garis selidik dari fungsi tujuan. Langkah keempat, gambar dan geser garis selidik secara sejajar. Nah, ini contohnya. Nilai maksimum fxy sama dengan 2x tambah 3y pada daerah yang dibatasi oleh 2x tambah y kurang dari sama dengan 9, x tambah 3y kurang dari sama dengan 12, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Tadi kan ada 4 langkah. Nah, kita buat langkah pertama dulu. Karena model matematikanya sudah diketahui dari soal, maka tinggal kita tulis dan kita urutkan. 2x tambah y kurang dari sama dengan 9, x tambah 3y kurang dari sama dengan 12, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0, dengan fungsi tujuan Z sama dengan 2x tambah 3y. Masuk ke tahap kedua, tentukan grafik dan daerah himpunan penyelesaian. Untuk persamaan pertama, 2x tambah y kurang dari sama dengan 9. Tadi seperti Ibu katakan, pertidaksamaan diubah menjadi sama dengan untuk mencari titik-titiknya. Jadi 2x tambah y sama dengan 9, masukkan sumbu x sama dengan 0, masukkan sumbu x sama dengan 0, maka nilai y didapat 9. Jadi titik pada sumbu x 0,9, sumbu y 0, maka 2x tambah 0 sama dengan 9, 2x sama dengan 9, dan x sama dengan 4,5. Jadi titiknya 4,5,0 pada sumbu y. Karena pada persamaan 2x tambah y kurang dari sama dengan 9 menggunakan pertidaksamaan kurang dari sama dengan, maka arsirnya ke arah kiri garis. Untuk titik kedua, x tambah 3y kurang dari sama dengan 12. Jadi x tambah 3y sama dengan 12.
sama dengan 0 dimasukkan ke persamaan, maka didapat Y sama dengan 4, sehingga titik pada sumbu X 0,4, sumbu Y sama dengan 0 dimasukkan ke persamaan, jadinya ditemukan X sama dengan 12, sehingga titik pada sumbu Y adalah 12,0. Karena pertidaksamaan menggunakan kurang dari sama dengan, maka arsirnya ke arah kiri. Garis, maaf itu di PPT ibu salah tulis. Untuk persamaan ketiga dan keempat, X lebih dari sama dengan 0, maka arsirnya ke arah kanan sumbu Y. Untuk Y lebih dari sama dengan 0, maka arsirnya ke arah atas sumbu X. Langkah ketiga, tentukan persamaan garis lidik dari fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuannya kan sudah diketahui dari soal. Z sama dengan 2X tambah 3Y. Maka persamaan garis lidiknya yaitu 2X tambah 3Y. Cari KPK dari konstanta X dan Y-nya. Nah, 2 sama 3 kan berarti KPK-nya 6. Jadi garis lidiknya jadi 2X tambah 3Y sama dengan 6. Sumbu X sama dengan 0 dimasukkan ke fungsi tujuan, maka 0 tambah 3Y sama dengan 0 didapat 3Y sama dengan 6, Y-nya sama dengan 12, maka titik pada titik fungsi tujuan pada sumbu X 0,2, masukkan sumbu Y sama dengan 0, maka didapat X sama dengan 3, maka titik pada sumbu Y-nya 3,0. Nah, titik 0,2 dan 3,0 didapat gambar persamaan garis lidik awal 2X tambah 3Y sama dengan 6. Langkah keempat, gambar dan geser garis lidik secara sejajar. Nah, gambar dulu. Dari persamaan-persamaan yang sebelumnya sudah kita cari, didapat gambar seperti pada PPT. Terus garis lidiknya. Nah, ini garis lidiknya yang merah tebal itu garis lidik awal. Kita geser untuk menemukan nilai optimum. Nilai optimum itu nilai maksimum maupun nilai minimum. Geser pertama, geser kedua berpotongan dengan titik C, geser ketiga berpotongan dengan titik B, terus keempat. Nah, sehingga kita lihat dari titik-titik itu titik B merupakan titik maksimum fungsi tujuannya. Terus untuk mengetahui koordinat B, kan di gambar cuma diketahui titiknya, tapi kita tidak mengetahui nilai titik pada titik B tersebut. Jadi kita harus mencari koordinat titik B-nya. Tadi titik B itu hasil dari potongan dari fungsi 2X tambah Y sama dengan 9 dan X tambah 3Y sama dengan 12. Nah, kita kalikan 3 untuk persamaan pertama dan kita kalikan 1 untuk persamaan kedua untuk menghasilkan Y yang sama, sehingga didapat 6X tambah 3Y sama dengan 27, X tambah 3Y sama dengan 12, kita kurang menghasilkan 5X sama dengan 15, dibagi ke 5, bagi 5 kedua ruas, jadinya didapat X sama dengan 3, X tambah 3Y sama dengan 12. Untuk persamaan kedua dimasukkan X-nya 3, didapat 3Y sama dengan 9, Y sama dengan 3. Titik potong, berarti titik potongnya 3,3. Dari 3,3 itu dimasukkan ke fungsi tujuan. Jadi Z-nya 2X tambah 3Y sama dengan 2 kali 3 tambah 3 kali 3 menghasilkan 15. Jadi koordinat titik maksimalnya adalah B dengan nilai maksimal adalah 15. Itu dulu yang ibu jelaskan mengenai nilai optimum fungsi tujuan. Selanjutnya kalian jawab evaluasi yang